Nah, ini kita tata dulu. Sampai hari ini dari pimpinan MPN maupun MPW tidak ada perintah petunjuk arahan dukung-mendukung ke arah politik bahwa PP ini adalah milik bersama masyarakat. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast Fatwa Siliwangi Official. Kali ini kami telah menghadirkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang atau MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo, yakni Bapak Haji Muhammad Samiran, SHMAD, yang baru saja telah dilakukan pelantikan atau pengukuhan. Tentu kita sangat ingin mengetahui apa program atau terobosan dari Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo ke depannya, baik itu sosial, keamanan, ketertiban masyarakat. Bersama Bapak Samiran, kita akan ngobrol santai di sini. Beliau ini adalah seorang purnawirawan perwira polisi di Kabupaten Probolinggo. Selain dikukuhkan menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo, beliau ini juga adalah seorang pengacara. Selamat sore Bapak Samiran. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Kita dari podcast Fatwa Siliwangi mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah mau meluangkan waktu di hari ini. Nah, ngomong-ngomong nih Bapak Samiran ini kan purnawirawan perwira polisi Pak, dan juga seorang wartawan. Kalau boleh tahu apa sih Pak? Oh ya, seorang pengacara, maaf. Nah, apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak bisa berasosiasi dengan Ormas Pemuda Pancasila di Kabupaten Probolinggo ini? Ya, terima kasih Mbak ya. Begini, selamat sore rekan-rekan semuanya dari Siliwangi yang hadir ke tempat saya mengucapkan terima kasih. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, apa sih motivasi saya sehingga saya bergabung ke organisasi masyarakatan yaitu Pemuda Pancasila. Begini Mbak, sebelumnya saya menjadi Polri itu masuk tahun 1987. Iya. Nah, saya dinas terakhir Kapolsek Maron, tapi saya selamanya sebetulnya saya lama berdinas di fungsi Propam. Sehingga saya banyak kenal dari rekan-rekan seluruh lapisan Probolinggo ini, baik itu rekan-rekan LSM, terus wartawan, media, termasuk tokoh masyarakat. Nah, sehingga saya dengan kenalnya beberapa elemen masyarakat termasuk ormas, itulah saya didorong atau diminta oleh rekan-rekan dari lapisan masyarakat, yaitu dari lembaga swadaya masyarakat khususnya saat itu, untuk bergabung di lembaga yang namanya organisasi masyarakat, yaitu Ormas Pemuda Pancasila. Sehingga saat tahun 2022 itu saya purna dengan jabatan terakhir Kapolsek Maron. Nah, situ ada beberapa anggota dari Pemuda Pancasila datang ke saya mengajak bergabung bagaimana Pemuda Pancasila ini kembali kepada ormas yang sesuai dengan ADART-nya, yaitu Pemuda Pancasila ini harusnya beda dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ya, itu beda, sehingga saya akan bagaimana mewarnai Ormas Pemuda Pancasila ini di Probolinggo. Nah, berbicara soal dukungan Pak, berarti Bapak saat ini ketika menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo sudah didukung oleh beberapa organisasi nih di masyarakat, misal seperti LSM dan lain-lain mungkin Pak. Itu bagaimana Pak apresiasinya mereka ketika Bapak sekarang sudah dikukuhkan menjadi ketua Pak? Ini Mbak, bukan didukung dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, bukan. Jadi pada tanggal 9 Juni 2024 kemarin kan dilakukan muscapluk. Apa muscapluk? Iya. Musyawarah
luar biasa. Iya. Kenapa pemuda Pancasila dilakukan musyawarah luar biasa? Ya, karena kepengurusan pemuda Pancasila pada tahun 2022 itu sebetulnya masa jabatannya sudah habis, nah, tapi tidak melaksanakan muscap, sehingga ada beberapa peringatan dari kepemimpinan wilayah untuk melaksanakan musyawarah muscap, tetapi tidak melaksanakan muscap sampai 3 kali. Akhirnya dilakukanlah caretaker kepemimpinannya, kemudian caretaker. Nah, juga akhirnya yang dijabat caretaker Pak Indra dari Malang, termasuk sekjennya Pak Anang, gitu. Itu dibentuklah kepemimpinan caretaker. Nah, caretaker akhirnya dibentuk dari Majelis Pimpinan Cabang Caretaker membentuk pimpinan anak cabang caretaker di seluruh kecamatan se-Kabupaten Probolinggo sebanyak 24 PAC caretaker. Dari saya kemarin tanggal 9 itu didukung oleh 24 pemuda Pancasila yang setingkat PAC, yaitu pimpinan anak cabang di 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Probolinggo secara aklamasi mendukung saya untuk menjabat menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo. Itu kemarin tanggal 9 itu. Berarti Bapak ini memang sudah dipilih oleh seluruh ormas pemuda Pancasila di Kabupaten Probolinggo ya? Kalau memang sesuai dengan aturan ADART, Mbak, kalau memang pelaksanaan muscap dihadiri oleh Ketua Caretaker dan dihadiri oleh pimpinan majelis wilayah, ya kan? Itu ya sesuai dengan ADART menurut pandangan kami, juga pandangan daripada pimpinan majelis pimpinan wilayah Jawa Timur. Baik. Nah, Bapak bisa menceritakan nih bagaimana kronologis awal mula Bapak bergabung dengan organisasi pemuda Pancasila di Kabupaten Probolinggo. Tentunya sangat luar biasa Bapak. Bisa diceritakan kronologisnya seperti apa? Begini Mbak, dari rekan-rekan beberapa pimpinan anak cabang PAC itu sebelum saya dicalonkan menjadi pimpinan majelis pimpinan cabang, itu ada beberapa PAC datang ke saya. Bagaimana kepengurusan PAC ini dipimpin Pak Samiran, yaitu selaku pimpinan majelis cabang, dengan beberapa kegiatan di mana PP ini ya, sesuai dengan ADART-nya Mbak. PP ini bergerak harus bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan pengusaha, bermitra dengan masyarakat. Dari program pemerintah apa kita dukung, program pengusaha apa kita dukung untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat khususnya Probolinggo. Nah, sehingga kita ikut gabung ke sana untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh sekarang adanya keluh kesahnya masyarakat kurang pupuk. Nah, kita terjun ke bawah melalui PAC kita, bagaimana kita bermitra kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan lain sebagainya, sehingga permasalahan di bawah kita akomodir, kita bawa ke pemerintah untuk berpartisipasi ke sana, Mbak. Ya, untuk keamanan, contoh kita bermitra dengan pihak kepolisian, itu Mbak. Ini kita yang ada tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Probolinggo, kita bermitra kepada pemerintah ini, gitu loh. Sehingga tidak berjalan sebagaimana yang sudah-sudah, sehingga kemarin rekan-rekan menyampaikan seperti itu, sehingga saya berniat untuk bagaimana kembali kepada ADART. Nah Bapak, Bapak sudah berbicara tentang pupuk untuk masyarakat sehingga pemuda Pancasila bermitra dengan pemerintahan. Apa itu sudah terrealisasi Pak sampai saat ini? Gini Mbak, sebetulnya ini kan rencana, tapi ada kemarin pada saat saya menjabat di Ketua Lembaga Bantuan Hukum Mojopahit, ini ada beberapa paralegal saya di Sukapura, di Sumber, termasuk di Maron, di Wangkal, di Krojil. Ini kerjasama dengan pabrik pupuk
yaitu MPK Mojokerto. Nah, saya berusaha kemarin mengumpulkan petani daerah Maron, daerah Sumber, daerah Krucil itu melalui PAC saya. Nah, ini akan saya tindak lanjuti program-program ini di Pemuda Pancasila nanti ke depannya. Ya, karena saya purna kan baru 2022 kemarin, saya baru 2 tahun, saya baru masuk ditetapkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila kan baru tanggal 9 Juni kemarin 2024. Baru saja ya, Pak, ya? Ya, tapi wacana itu dan rencana itu sudah berjalan. Seperti Sumber ini anggota saya yang dari Sukapura dan ngirim hampir 30 ton. Wangkal, masuk Krucil, masuk Maron kemarin pun saya kumpulkan ada beberapa 40 kelompok tani untuk saya datangkan pabrik dari Mojokerto. Sehingga bagaimana untuk membantu masyarakat meningkatkan produksi pertanian. Jadi masih rencana Bapak ya, tapi insya Allah pasti program ini akan segera dilaksanakan ke depannya. Ya, semuanya kan kita bagaimana dukungan dan kebutuhan masyarakat dan di aspirasi itu ditampung dari rekan-rekan PAC di masing-masing kelompok tani. Kalau kelompok tani membutuhkan cocok pupuk yang ditawarkan pabrik, ya nanti akan berjalan. Dan ini sudah berjalan, bukan rencana. Sudah berjalan, di Sumber sudah, di Sukapura sudah, di Maron Kulon sudah, di Wangkal sudah, di Krucil sudah. Nah, ini untuk kita sebar ke seluruh 24 kecamatan nanti. Bapak Samiran, Pemuda Pancasila ini kan organisasi yang cenderung berafiliasi dengan partai politik nih. Dan saya banyak melihat kader-kader muda yang sudah banyak bergabung dengan partai politik. Nah, saya ingin tahu Pak, Ormas Pemuda Pancasila ini langkah-langkah selanjutnya bagaimana? Apakah akan menunjukkan netralitasnya di lembaga ataukah sudah ada haluan politik untuk dukungan calon tertentu Bapak? Ya. Bagaimana Bapak Samiran? Begini Mbak, Pemuda Pancasila ini kan tersebar di seluruh masyarakat. Iya. Yang asal notabene dari beberapa elemen, ya kan? Dan Pemuda Pancasila adalah milik masyarakat, bukan milik partai, ya kan? Iya. Nah, makanya kita setelah ngucap ini konsentrasi dulu, konsolidasi Mbak. Kepengurusan baik tingkat itu bidang di MBC, kepengurusan di tingkat PAC, dan anak ranting di tingkat desa Mbak. Nah ini kita tata dulu, sampai hari ini dari pimpinan MPN maupun MPW tidak ada perintah petunjuk arahan dukung-mendukung ke arah politik bahwa PP ini adalah milik bersama masyarakat nih loh, yang disebar di seluruh NKRI Indonesia khususnya kalau MBC itu Probolinggo nih loh. Iya. Belum ada wacana ke sana, kita konsolidasi menata kepengurusan secara atas dari MBC sama PAC sama ranting sama anak ranting ini kita tata bareng. Memang asalnya dari beberapa macam masyarakat. Kalau masalah dukung mendukung ini masyarakat punya hak masing-masing, ya kan asalnya dari mana? Tapi khusus dari ormas kita ini tidak ada perintah untuk dukung mendukung sementara ini. Sementara ini berarti masih kita konsolidasi Mbak. Pak, ya? Iya. Dari pimpinan pun tidak nyampaikan harus begini, tidak ada. Ormas ya ormas milik kita bersama. Bapak ini sebentar lagi kita ada pesta demokrasi di berbagai daerah, tentunya di seluruh Indonesia. Yeah. Nah untuk di Kabupaten Probolinggo sendiri bagaimana ini Bapak? Bapak melihatnya seperti apa? Ya, namanya dinamika. Politik ini dinamis Mbak. 1 minggu sok berubah, 1 bulan sok berubah, 1 hari sok berubah. Iya kan? Iya. Sesuai dengan kepentingan. Politik ini tidak ada referensi hukum, referensi kepentingan. Iya, ya kan? Pak. Kapan ini menjadi lawan, kapan menjadi kawan. Iya kan? Iya. Tidak ada kawan yang abadi, nggak ada lawan yang abadi. Ini politik. Tetapi Pak saat ini saya tegaskan tadi, Pemuda Pancasila pada hari ini mulai tanggal 9 saya didapuk, ditetapkan menjadi pimpinan Majelis Cabang Probolinggo. Saya konsolidasi sama anggota saya tertata dari tingkat kepemimpinan MBC, dari PAC ranting dan anak ranting. Itu aja. Belum ada petunjuk arahan dari pimpinan atas bagaimana dukung mendukung, belum ada. Kita pun milik bersama, milik masyarakat Probolinggo, bukan milik golongan. Dan anggotanya tersebar juga dari bermacam-macam golongan.
ada yang dari pesantren, ada dari LSM, ada yang dari media, banyak. Ada dari perangkat desa, ada yang dari pegawai negeri, ada yang dari pendamping, itu kan gabung memperkuat di LSM, di Pemuda Pancasila. Jadi saya nggak bisa mencah ini kelompok ini nggak bisa, karena asalnya Pemuda Pancasila itu di beberapa asal. Gitu. Santri banyak, alumni Genggong banyak, alumni Nurul Jadid ada, dari Badrul Juja ada. Ini juga bergabung di Pemuda Pancasila. Gitu. Makanya itu berkolaborasi bagaimana 3 hal tadi. Mitra dengan masyarakat, mitra dengan pengusaha, mitra dengan pemerintah. Ini kita wujudkan bersama-sama. Baik Pak Samiran, coba Bapak Samiran berikan nih satu narasi untuk seluruh ormas pemuda Pancasila yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Probolinggo, khususnya generasi milenial, agar tahu bagaimana sih menjadi seorang ormas pemuda Pancasila yang sesungguhnya. Yang saya jelaskan tadi bahwa pemuda Pancasila itu dalam pelaksanaan realisasi di lapangan harus bermitra dengan masyarakat, dengan pengusaha, dengan pemerintah. Iya. Iya kan? Tidak kita gagah-gagahan pakai doreng terus kita nakutin masyarakat yang notabene ya, yang dijudge oleh masyarakat di sana adalah pemuda Pancasila seperti preman dan lain sebagainya. Iya. Nah, saya juga akan berusaha masuk ke pondok-pondok. Kemarin sudah sowan ke Kiai Genggong Gus Haris, dan juga ada Badrul Juja, ada Kiai Mustafa. Nah, saya berniat bahwa pemuda Pancasila ini ada nuansa religi nanti dalam segala kegiatan sesuai dengan kultur masyarakat Probolinggo. Paling tidak mengumpul masyarakat dengan acara istighosah, dengan sholawatan. Nah, pada saat momen-momen itu bagaimana menampung apa kebutuhan masyarakat untuk disampaikan kepada mitra kita. Mitranya siapa kita? Pengusaha ada namanya CSR. Ke pemerintah ada program di sana. Iya. Nah, inilah kita ke sana. Nah, cara berkomunikasi melalui teknis tadi, nuansa religi, inilah akan saya warnai pemuda Pancasila yang ada di Probolinggo. Saya sesuaikan dengan kultur masyarakatnya Probolinggo. Makanya kemarin kegiatan Muscap Loop itu diletakkan di Pondok Pesantren Badri Juja. Sesuai dengan rekomendasi Kiai Mustafa, yang saat itu yang hadir adalah Gus Fatih Al-Fatih, anaknya yang sekarang menjadi anggota DPR PKB terpilih, Dapir Maron, Krucil, Tiris, Mbak. Bukan kita nyeret kepada pondok, ini enggak, kita bermitra ke sana. Kalau pemuda Pancasila ormas masuk ke pondok kan bagus kan. Iya. Jadi kita ambil dari learning point-nya. Untuk religinya inilah kita adopsi. Nah, terima kasih banyak ini Pak, pencerahan dari Bapak itu sangat luar biasa sekali. Jadi untuk pemirsa bisa memahami apa sih sebenarnya pemuda Pancasila itu. Nah pemirsa Fatwa Siliwangi Official, kita sudah mendengarkan pencerahan dari Bapak Samiran. Nah kita udah ngobrol santai nih. Semoga sehat semua untuk pemirsa semuanya dan semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Rafita Nadia selaku pemandu acara. Sehat selalu untuk kita semua dan salam redaksi.